Shalom semua, selamat malam. Kita bersyukur bisa bertemu lagi hari ini dengan komunitas obrolan santai keluarga Tuhan untuk kita boleh belajar bersama-sama. Tepat di hari kemerdekaan 17 Agustus dan ini ulang tahun yang ke-80 buat bangsa kita. Penyertaan Tuhan luar biasa. Tema kita hari ini tepat di tanggal 17 adalah kemerdekaan. Ya, Nabire katanya jaringan jelek, Tuhan menolong supaya tidak gangguan. Saudara, selama ini kalau kita mikir tentang kemerdekaan, maka yang muncul di hidup kita, yang muncul di pikiran kita, yang muncul di benak kita, itu bebas dari penjajahan. Ya, betul, tidak salah. Ya. Tapi kita harus melihat ada hal-hal yang kita anggap sepele, ternyata itu bentuk penjajahan dalam hidup kita. Ya, kalau kita bicara dosa sudah jelas. Tapi seharusnya, maaf saya berkata, kita bosan loh. Setelah sekian tahun menjadi murid Yesus, setelah sekian tahun jadi anak Bapa di surga. Masa bicaranya dosa melulu, apa nggak bosan? Maaf ini ya saya ngomong ya. Nah, lalu apa hal-hal yang dianggap sepele, tapi itu punya pengaruh besar dalam hubungan kita dengan Bapa di surga dan dalam hubungan kita dengan sesama kita. Igo, saya sapa dulu anak saya di Lombok. Lama sekali kamu nggak kontak Papa. Habis ini kontak ya. Nah, salah satu kita kan nggak tahu sesuai waktunya. Dan apa yang saya bisa ingat. Hal-hal kecil yang kita anggap itu sepele, itu biasa. Tetapi itu merupakan penjajahan dalam hidup sekian banyak murid Tuhan Yesus. Satu, khawatir. Saudara, jangan anggap khawatir itu sepele. Jangan anggap khawatir itu normal. Jangan anggap khawatir terus kita berkata ya namanya manusia wajar khawatir. Ternyata tidak boleh. Selama saudara menganggap khawatir itu kecil, selama saudara menganggap khawatir itu hal biasa, hari ini yang masih punya pikiran seperti itu bertobatlah. Khawatir itu dosa yang cukup besar. Yang baru tahu pasti terkejut. Kenapa khawatir itu dosa yang cukup besar? Sadar nggak? Kalau di hidup saudara, apalagi yang menyebut pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pengkhotbah, penginjil, terus pendoa, lalu saudara masih dijajah, dibelenggu dengan khawatir, catat, saudara sedang menghina pencipta alam semesta. Kalimat lain tentang khawatir, catat ya supaya saudara nggak lupa. Kalimat lain tentang khawatir, maaf ya Papa, maaf. Orang yang khawatir itu pasti punya anggapan, punya konsep, punya pengertian. Tuhan goblok, Tuhan tidak berdaya, Tuhan impoten. Renungkan. Ngeri nggak? Ini ada komen tambahan saya baca. Ya, penting sekali.
Khawatir merupakan sikap pengkhianatan terkeji kepada papa. Betul. Saudara, ayo kita renungkan. Ini contoh kecil. Tadi 2 jam yang lalu, ketika saya lagi sibuk-sibuk ngurus barang-barang yang besok harus dibawa, tiba-tiba saya ini baru sadar. Kok saya nggak kelihatan paspor saya? Besok harus berangkat. 2 jam yang lalu. Saudara, kalau nggak ada paspor, nggak bisa berangkat. Bayangkan. Saya percaya Papa sangat bertanggung jawab. Nah, saya lupa saya taruh mana paspor itu. Nah, biasanya saya punya tempat khusus untuk taruh paspor. Tapi aneh, di tempat itu kok tidak ada. Nah, harusnya saya bongkar almari, koper, semuanya. Terus saya bilang, Papa, ini aja belum beres ngurus yang harus dibawa. Sekarang harus bongkar, nyari. Sambil saya sibuk, saya senyum ya kepada Papa. Karena saya tahu dia juga senyum, lihat kelucuan saya. Lalu saya telepon salah seorang anak saya yang besok mau berangkat bareng. Justru dia yang khawatir. Lu terus gimana? Kalau nggak mungkin dong nggak ada paspor bisa pergi. Lo ada. Cuma Papa lupa taruh di mana. Jangan panik kamu. Oh, dia yang panik. Lagi sibuk-sibuk ngurus. Tiba-tiba tek masuk. Gampang sekali. Iya, kenapa saya nggak mikir itu? Koper terakhir yang kamu bawa pulang dari Amerika. Ya, itu yang mana? Ya ampun, segampang itu cara Papa buat saya percaya dia. Serius, langsung saya ingat koper itu yang saya bawa terakhir dari Amerika. Nggak sampai setengah menit saya buka. Paspornya memang di situ. Tapi karena orang lupa ada di mana. Ini itu loh saudara. Kelihatannya sepele ya. Nggak bisa. Paspor nggak ada, nggak bisa berangkat. Bahkan tadi ada yang bilang, jangan-jangan ketinggalan di Nabire. Loh, lebih celaka lagi tuh kalau ketinggalan di Nabire. Nah, saya jawab, selama ini saya nggak pernah ninggal paspor di Nabire. Ya, selalu ada di Jakarta. Jojo senang kamu gabung. Nah, di situ kita belajar untuk tenang, Apa saja yang kita harus buat. Kesaksian lain lagi. Ini waktu terakhir saya ada di Belanda. 30 Agustus itu hari Rabu, saya harus balik ke Indonesia. Tanggal 29 itu hari Selasa. Saya masih ada pelayanan malam di sana. Nah, sejak Minggu Senin tanggal 27, 28 Agustus itu betul-betul saya sibuknya luar biasa. Sampai ngurus ini, ngurus itu, istilahnya keteter. Nah, Juli, maaf istri saya nyambung. Kok Juni? Iya ntar. 2 Mei, Juni. Sebentar saya sampai lupa. Iya, 29, sebentar saya cek dulu. Kapan terakhir saya ke Belanda? Mana ini? Oh, ntar ya. Karena sering pergi sampai lupa. 29. Oh, Juli. Betul ya. 29. Nah, saudara karena begitu sibuk, banyak sekali yang diurus. Tiba-tiba, Roh Kudus itu nyuruh saya, maaf ya, ini cerita.
Mungkin buat beberapa orang nggak penting. Buat beberapa orang nggak penting. Tiba-tiba Roh Kudus desak saya untuk ke makam, ya, suami istri yang kami kenal baik. Nah, suami istri ini, istrinya meninggal waktu COVID 2020, suaminya meninggal akhir November 2023. 2023. Saya pikir kenapa saya harus ke makamnya. Tapi ini buat orang Eropa, hari ulang tahun itu penting. Walaupun sudah meninggal juga. Apalagi saya itu nginap di rumah anak mereka. Dan waktu Juli yang lalu anak mereka nggak ada di situ. Rumah itu kosong, cuma saya dengan anak saya satu nempati. Ini hal kecil, saudara. Terus anak saya yang sama saya itu, udahlah, nanti lain kali saja wajar. Karena dia tahu saya ini sibuk sekali. Tapi nggak tahu. Desak saya harus pergi, saudara. Oke, saya nurut. Pas mau menuju ke kuburan itu, kembali tergerak beli bunga. Karena bunga buat orang Eropa itu berharga. Nah, anak saya ini ribut lagi. Nggak usah, kita datang saja, bersihkan, terus foto. Tapi nggak tahu bagaimana Roh Kudus maksa, saudara. Akhirnya kami cari bunga, berarti waktu lebih panjang lagi. Udah sampai ya kami bersihkan, semua sudah, pas mau pulang. Anak saya ini bilang, "Pap, lihat tanggalnya." Tanggal apa? Wih, ternyata 29 Juli itu hari ulang tahun yang meninggal ini. Saya sampai kaget, saudara. Langsung, mereka punya 3 anak dan 3-tiganya nggak ada di daerah itu. Lalu saya video pendek untuk kirim ke anak-anaknya. Saudara, mereka begitu terharu. Kok bisa pas ulang tahun mama mereka? Hari itu Tuhan desak saya untuk ke makamnya dan taruh bunga. Lagi sekali, buat kita orang Indonesia itu nggak punya arti yang khusus. Tapi buat orang Eropa, orang Belanda, itu penting. Luar biasa. Maka itu, saudara, kita harus tahu. Kalau kita sudah mempercayai Papa, dari hari ke hari seharusnya pengenalan kita kepada dia harusnya kan makin dalam, makin dalam. Nah, salah satu akibat dari pengenalan yang makin dalam itu, maka kita tidak akan punya rasa khawatir lagi. Ini dia. Wah, hebat sekali Tuhan kita, bukan? Kalau kita mau berjalan bersama dengan Dia. Jadi, kalau masih ada di antara saudara yang sudah sekian lama mengaku sebagai anak Tuhan, tapi saudara masih dibelenggu rasa khawatir untuk apa saja, hari ini bertobatlah. Nah, silakan ya yang mau diskusi tanya tentang khawatir ini. Karena banyak orang masih menganggap hal ini biasa. Tidak, ini penjajahan, saudara. Jadi kalau saudara masih punya rasa khawatir untuk apa saja, bertobat. Saya baca lagi tulisan dari Nabi Re.
Khawatir merupakan sikap pengkhianatan terkeji kepada Papa. Betul. Ayo, hari ini kita jujur. Ya, masih khawatir dulu. Khawatir itu nggak bisa ditengking. Maaf ya, didoakan. Orang Kristen yang ngeroh, biasanya langsung doa, mari saya doakan. Terus dipegang kepalanya. Sesekali diuyek-uyek, itu maaf. Aku tengking roh khawatir dalam hidup saudaraku ini. Pergi kamu, keluar kamu. Percayalah, belenggu khawatir itu nggak akan beranjak. Sebab khawatir hanya bisa diatasi karena mengenal Papa. Bukan karena yang lain. Karena mengenal Papa. Catat ini. Saudara, penting sekali untuk mengenal Dia. Nah, salah satu bentuk pengenalan pada Papa, ingat loh, bukan doa panjang-panjang, rajin doa pagi, sore, malam, bukan. Rajin doa puasa, rajin baca Alkitab dan hafal ayat, bukan. Itu nggak akan mengenal. Mengenal Papa itu bergaul dengan Dia. Ayo kita buka lagi ayat terkenal ini. Kejadian 5 ayat 22. Konsep ini harus kita miliki dalam hidup kita. Kejadian 5 ayat 22. Kita baca sama-sama ya. Maaf. Kejadian 5 ayat 22. Oh, Pak Filipus sudah nambah, ada ayatnya di Matius 6 ayat 27. Nggak apa-apa. Nanti kita lihat. Ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Keren. Selama 300 tahun lagi. Ayat 24. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita bahwa ada orang yang tidak pernah mati lalu diangkat. Itu Henokh. Ayat 24 Kejadian 5. Dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu ia tidak ada lagi. Hilang kemana? Sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. AYT. Henokh berjalan dengan Tuhan. Setelah itu dia tidak ada lagi. Sebab Tuhan mengambilnya. PIS, karena Henokh selalu hidup akrab dengan Tuhan. Ia menghilang karena diambil oleh Tuhan. TSI. Henokh hidup bersekutu erat dengan Tuhan. Pada suatu hari, dia tidak ada lagi di bumi. Karena Tuhan membawanya ke surga. Wih, keren ya. Oke, saya mau baca lagi yang TSI-nya. Kejadian 5:24. Henokh hidup bersekutu erat dengan Tuhan. Zaman masih ada pos, ada istilah orang muda. Kalian dua itu nempel kayak perangko. Nah itu dia, erat, bersekutu erat dengan Tuhan. Pada suatu hari, dia tidak ada lagi di bumi. Karena Tuhan membawanya ke surga. Nah, inilah bukti bahwa untuk tidak hidup dalam kekhawatiran, bergaulah, bersekutulah erat dengan Tuhan. Berjalanlah
bersama dengan Tuhan. Nempel terus. Ikuti saja kemana Papa pergi. Saudara, ini hal yang sangat indah. Oke? Saya percaya nggak perlu diuraikan. Apa itu bergaul? Nah, semua kita pasti punya sahabat yang sering kita bergaul dengan dia atau mereka. Pasti bukan? Kita semua pasti punya sahabat untuk itu. Johan, kau hadir ya, besok ketemu. Nah, kalau saudara punya sahabat, saya pun punya sahabat. Sampai hari ini ada berapa orang yang cukup dekat. Saudara tahu nggak? Salah satu dari hasil persahabatan, ya salah satu, sering curhat, sering cerita, ya itu sahabat. Nah, seperti itu yang Papa ingin kita curhat dengan dia. Biasakan itu, biasakan. Maka itu ini yang baru gabung supaya tahu. Besok saya harus ke Amerika. Nah 2 jam lebih yang lalu saya ini baru sadar kok paspor saya nggak ada. Ada di mana itu? Nah saya tuh nggak pernah khawatir. Salah satu anak saya beritahu, wah bagaimana ini? Terus kalau nggak ada paspor kan nggak bisa pergi. Tenang. Saya bilang ada, cuma Papa lupa ada di mana. Nah saudara pasti pernah punya pengalaman. Apalagi kalau di rumah saudara barangnya begitu banyak, terus cari barang kecil begitu, wih harus membongkarin berapa banyak. Sambil saya sibuk ngatur barang ini, ngatur barang itu, saya tuh ngomong, Papa tolong saya lupa, paspor saya di mana? Saya lagi sibuk. Tiba-tiba masuk ke pikiran saya. Koper terakhirmu yang kamu bawa pulang dari Amerika. Oh iya. Nah saya kan gak kepikir sebelumnya. Papa tuh bisa bicara seperti itu. Begitu saya buka koper yang terakhir dari Amerika. Betul. Gak sampai setengah menit paspornya ada di situ. Wah, saudara saya bisa cerita banyak. Tentang saya nggak pernah bisa khawatir dalam hidup ini. Untuk apa saja. Jadi jangan takut. Ya. Ada yang mau ngomong sesuatu, tanya sesuatu sampai di sini? Ayo, saya belum tahu supaya kita bisa diskusi. Hal kedua yang masih membelenggu, shalom, ya orang hebat dari Nabirik, ya. Salah satu lagi masih menjajah, susah tidur. Saudara jangan dianggap enteng, susah tidur, sulit tidur, itu penjajahan. Saya ulangi, saudara dibelenggu, khawatir, sekarang susah tidur. Nah, bagaimana? Ratna dari Semarang hebat. Kenapa ada orang susah tidur? Secara umum, orang berkata karena pikirannya terlalu banyak yang dipikirkan. Betul, orang kan berkata seperti itu. Nah, kembali lagi. Sekuat apa cara kita berpikir? Setajam apa cara kita bisa menganalisa sesuatu masalah yang kita hadapi? Ya, dengar. Betul? Kalau saudara itu tajam dalam menganalisa, kuat,
dalam cara berpikir saudara, terus saudara mikir bisa menyelesaikan masalah begitu banyak? Jelas tidak. Nah terus bagaimana? Kalau ada begitu banyak masalah yang harus dihadapi, sampai susah tidur. Begini salah satu caranya. Kembali mempercayai Papa di surga. Untuk hal apa saja. Kalau saya kan sebutkan satu persatu cukup banyak. Tapi nggak apa-apa. Contoh. Orang tua punya kewajiban bayar uang sekolah anak-anak. Sebagaimana? Sudah sekian bulan nggak bisa bayar. Saudara, ayo kita perhatikan. Maaf, hari-hari ini ada banyak video-video pendek di YouTube, di Reel. Ya, berapa hari yang lalu saya nggak tahu ada orang buat video yang luar biasa. Induk bebek, ya, yang harus melompati sebuah tanjakan untuk nyebrang, ya, ke tempat lain. Ada 6 anaknya, masih kecil-kecil. Wah, seru video itu. Ya, saya masih simpan kok supaya kita belajar. Luar biasa. Induk bebek ini betul-betul hebat. Ya, tapi dia nggak bisa nolong. Dalam video itu, sudahlah. Saya juga mikir mana bisa anak bebek masih kecil lompat. Saudara, begitu anak-anak itu dari Medan sinyalnya parah, Tuhan tolong. Ya. Wih, satu persatu dari 6 anak ini berjuang untuk melompat. Nggak ada seekor pun yang satu kali lompat nyampe. Tidak. Mereka semua berkali-kali melompat. Berkali-kali. Aduh, sampai saya tuh nonton, saya ingin ikut, dorong, ayo kamu lompat. Bisa bayangkan ya. Saudara, ternyata yang 5 berhasil. 1 yang ketinggalan. Wah, ini yang video kok bisa pas gitu. Saudara, anak bebek yang terakhir ini coba melompat, nggak berhasil. Tahu-tahu dia cari jalan lain, berenang agak menjauh dari tempat di mana induknya dan saudaranya bisa lompat. Nggak berhasil juga. Dia berenang lagi, tahu-tahu dia menemukan ada batu yang diharap dia bisa lompat. Dari batu itu dia coba lompat, jatuh lagi. Wih, terus si buat video ini memperlihatkan bagaimana induknya dengan 5 anak yang lain memutar-mutar di atas itu karena nunggu yang satu. Tetap tidak berhasil. Putar lagi dia menjauh. Bahkan satu saat saya melihat anak bebek ini ikut arus. Wah, kok makin jauh dari tempat itu. Saudara, tadinya saya mau putus nonton video itu karena kok cukup panjang. Karena saya penasaran ini gimana cerita akhir anak ini. Setelah sekian puluh kali berusaha, anak bebek ini bisa lompat.
Maaf ya, jangan ada yang tersinggung saya berkata ini. Bagi saudara yang begitu banyak mengalami kesulitan, sudah terpojok, sudah nggak tahu mesti ngapain. Awas tuh jangan ada ngomong, saya kan bukan bebek. Maaf ini, maaf. Maksud saya memberi contoh ini, kalau bebek saja berani dan bisa berusaha seperti itu, masa kita kalah? Apalagi ada harapan. Jadi orang tua yang sedang kesulitan untuk bayar uang sekolah anak, di samping berharap Tuhan, percayalah. Ayo berusaha. Apa yang kita bisa jual di rumah, ayo kita jual. Usaha ini, usaha itu, percayalah tetap ada jalan. Serius. Nah terus gimana kalau sampai anak ini nggak bisa bayar? Nah ini sikap yang Tuhan tidak suka. Jangan mempunyai alternatif dalam hidup. Nah terus gimana kalau nggak bisa bayar? Saudara tahu nggak? Alternatif atau kemungkinan-kemungkinan itu justru membuat orang itu takut berusaha. Iya toh? Jadi kalau kita menemukan, terus gimana kalau anakku nggak bisa bayar uang sekolah? Terus saudara mau apa? Jangan ada pikiran, tetap berjuang, tetap berjuang. Pasti ada jalan. Nah ini kita nggak bicara tentang Tuhan. Lihat anak bebek tadi. Mana dia berdoa? Mana induknya berdoa? Tuhan supaya tolong anak-anakku bisa naik ke sini. Enggak. Ayo. Kita mulai menyadari. Masalah kontrak rumah juga sama. Terus gimana? Ya negosiasi dulu dengan pemilik rumah. Yakinkan kami itu sedang kesulitan. Pasti kami bayar. Pasti bisa. Maaf ya, jangan tersinggung. Ketika kita kepepet, maaf, jangan punya alternatif. Ya udah aku hutang saja. Maaf. Walaupun kita punya teman baik, tapi tetap jangan ada mikir aku hutang saja. Itu loh alternatif itu. Yang membuat kita itu nggak bisa berjuang, nggak bisa berusaha. Nah, sesulit apa keadaan, tetap ada harapan. Maka kita bisa tidur. Berkata kepada diri sendiri, aku harus tidur sekarang. Supaya besok aku segar bangun untuk membereskan masalahmu ini. Maka waktu setelah kita ngomong begitu, kita bersekutu dengan Papa. Besok ada harapan. Serius, besok ada harapan. Jangan bilang, kalau besok nggak ada, nah itu lain lagi. Udahlah, stop sampai besok ada harapan. Karena kalau saudara sudah ngomong begitu, lalu di tempat tidur, mata cuma kedip-kedip. Kalau besok nggak ada gimana? Kalau besok nggak ada, ya malah nggak tidur. Betul nggak? Sudah tidur. Supaya seger besok bangun, ada usaha lagi. Saya percaya yang sedang mendengar belajar tentang kemerdekaan ini, saya tahu pasti ada beberapa saudara berkata, nggak segampang itu Koden. Saya setuju. Saya nggak bisa cerita berapa kali saya menemukan kesulitan dalam hidup. Saya nggak ngitung berapa kali. Tapi karena saya kenal Papa yang luar biasa,
Dan ingat loh, dalam Yeremia dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Maka itu saudara, jangan mikir siapa yang bisa diutangi, itu berharap manusia. Lebih baik berharap Tuhan. Serius. Supaya kita tahu bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya di hidup kita. Saya berharap kalau saya nunjukkan beberapa ayat dalam firman Tuhan, maaf ya, jangan ada yang berkata, kami ini nggak butuh ayat. Maaf, kami ini butuh jalan keluar. Tunggu, sabar. Jalan keluar pasti ada. Dalam hidup ini, semua kita harus punya konsep. Tidak ada jalan buntu kalau kita mau berusaha. Itu dunia loh berkata begitu. Apalagi kalau kita anak-anak Papa di surga, maka tidak ada jalan buntu kalau kita mau berusaha, apalagi dengan Papa di surga. Saya beri contoh. Negara Tiongkok, ya, RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Saudara, kira-kira 35 tahun yang lalu, jadi belum lama, atau mungkin 30 tahun yang lalu, masih ingat nggak? Saya juga lupa ini tahun berapa. Ingat? Tahun-tahun itu, kalau ada barang made in China, masih ingat? Langsung apa reaksi kita? Ayo, kira-kira 20-25 tahun yang lalu. Belum lama loh itu. Kalau kita dengar ada barang made in China, tolong jawab dong. Itu langsung mikir apa? Di semua pikiran orang yang mendengar made in China. Apa yuk? Mikir apa? Cepat lah saudara. Lamanya. Ada cepat rusak. Dari Sydney jawab. Kualitas kurang bagus dari Surabaya. Barang abal-abal dari Lampung. Gampang rusak. Betul. Itu 20-30 tahun yang lalu. Gak bagus mutunya. Iya, banyak tiruan. Betul. Sudah gak ada orang percaya. Made in China. Tapi sekarang, jangan merendahkan made in Tiongkok. Catat loh, bukan negara Kristen. Bukan negara Kristen. Ingat itu. Lalu gimana mereka berhasil? Nah ini dia. Karena mereka terjepit. Karena mereka dihina. Karena mereka direndahkan. Tiba-tiba mereka bangkit. Dengan semua orang-orang yang punya konsep mencipta sesuatu itu dipakai oleh pemerintah. Sekarang Tiongkok sudah baru loh. Kira-kira 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, orang masih merendahkan made in China. Tapi sekarang tidak ada. Ya Han, ayo bangkit. Ya. Tidak ada orang yang merendahkan lagi. Hebat sekali. Ingat loh, Tiongkok nggak percaya Tuhan secara agama. Dan orang Tiongkok dikenal
orang yang percaya pada dirinya sendiri. Dan itu betul. Tanggal 9 ya, 9 Agustus yang lalu, Singapura merayakan 60 tahun kemerdekaan mereka. 60 tahun. 60 tahun yang lalu, Singapura itu negara termiskin. Catat. Negara termiskin. Nah, berdirinya negara itu terpaksa. Waktu itu Singapura masih masuk Federasi Malaysia. Singapura ini. Nah, dalam rapat, saya lupa rapat apa, tahunan kalau nggak salah. Pemerintah Malaysia itu dalam tanda kutip mengusir Singapura untuk menjadi negara sendiri. Sampai hari ini kita masih bisa melihat video Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura, menangis di hadapan parlemen Malaysia karena diusir. Alasannya jelas. Singapura itu negara yang apa-apa berharap pada Malaysia. Air, mereka tergantung dengan air Malaysia. Nggak punya sumber daya alam. Nggak ada. Sumber gas nggak ada, minyak nggak ada. Saudara, jadi Malaysia berkata, kalau kamu tetap bergabung dengan federasi kami yang keberatan untuk memenuhi kebutuhan dasar kalian. Jadi tolong ya, kami juga masih berat. Ya, Malaysia juga masih berat waktu itu, baru lepas dari Inggris. Maka itu Malaysia, Singapura, Indonesia itu merayakan kemerdekaannya di bulan yang sama, yaitu Agustus. Akhirnya Lee Kuan Yew dengan beberapa timnya pulang ke Singapura sambil menangis. Lalu Lee Kuan Yew berkata, terus mau apa kita? Tidak punya apa-apa. Saudara catat dulu, Singapura itu negara, sungai saja nggak punya. Saya masih punya foto, ya. Kalau saudara lihat di Singapura itu cuma ada satu, ya istilahnya selokan lah ya, yang di Clarke Quay atau apa itu, yang sekarang jadi tempat turis. Nah, di situ tahun 72, catat 72. Itu masih berjejer foto, WC umum di atas saluran air itu. Bayangkan, ada itu di dokumentasi negara Singapura. Nah, WC umum itu berjejer di situ. Dan yang lucu saya melihat, di antara beberapa jamban umum, WC umum yang di atas, bukan sungai itu ya, apa ya, Singapura, itu ada beberapa tulisan gede-gede. Jangan lama-lama. Saya ngakak waktu lihat foto itu tahun 72 loh saudara. Bayangkan, semiskin itu, sesusah itu. Karena terpaksa. Mereka harus jadi negara sendiri. Malaysia nggak bisa bantu. Saudara, akhirnya Singapura bangkit. Sekarang lihat, menjadi salah satu negara terkaya di Asia Tenggara. Maaf ya, saya menceritakan fakta-fakta ini supaya masih dibelenggu, dijajah oleh kekhawatiran dan susah tidur.
saudara punya harapan untuk bangkit. Jangan terpuruk terus. Ayo. Tadi saya dapat artikel yang luar biasa. Ya, saya mau tunjukkan artikel ini ya, supaya saudara jadi kagum betapa hebatnya manusia yang terpepet, terpojok, lalu mereka mengambil sesuatu tindakan yang luar biasa. Oh maaf sebentar. Wih, hebat sekali. Ini ngeri loh. Waktu saya baca kisah ini tadi, aduh, ngeri sekali. Baru tahun 1922. Jadi belum lama. 1922. Jadi baru 103 tahun. Ya. Begini kisahnya ya. Ya. Utomo Koden sedang zoom. Sorry ya. Nah, lihat ini. Tulisan ini saudara. Saya akan baca ya. Oh mana ini? Oh, sebentar. Pada tahun 1922 di Universitas Toronto, Kanada, para ilmuwan mendatangi bangsal rumah sakit dengan anak-anak yang mengalami koma dan sekarat akibat ketoasidosis diabetes. Jadi itu penyakit gula diabetes yang menyerang anak-anak. Para ilmuwan pergi dari satu tempat tidur ke tempat tidur lainnya dan menyuntik anak-anak tersebut dengan ekstrak baru yang telah dimurnikan, yaitu insulin. Oh maaf, saya lupa. Pada tahun 1922 di Universitas Toronto, para ilmuwan mendatangi bangsal rumah sakit dengan anak-anak yang mengalami koma dan sekarat akibat ketoasidosis diabetik. Bayangkan, ini loh yang saya ngeri, bayangkan. Sebuah ruangan yang penuh dengan orang tua yang duduk di samping tempat tidur, menunggu kematian anak mereka yang tidak terelakkan. Para ilmuwan pergi dari satu tempat tidur ke tempat tidur lainnya dan menyuntik anak-anak tersebut dengan ekstrak baru yang telah dimurnikan, yaitu insulin. Saat mereka mulai menyuntikkan anak terakhir yang koma, anak pertama yang disuntik mulai terbangun. Satu persatu semua anak terbangun dari koma diabetes mereka. Sebuah ruangan yang tadinya penuh dengan kematian dan kesuraman menjadi tempat yang penuh sukacita dan harapan. Penemuan insulin oleh Dr. Frederick Banting, Charles Best, James Collip, dan John McLeod di Universitas Toronto merupakan salah satu terobosan paling dramatis dalam sejarah medis. Sebelum tahun 1922, diabetes tipe 1 pada dasarnya adalah hukuman mati, terutama bagi anak-anak yang akan terus bertambah parah meskipun telah menjalani diet ketat. Penggunaan klinis pertama insulin pada Januari 1922 mengubah nasib pasien hampir dalam semalam. Bangsal anak-anak yang mengalami koma menjadi bukti nyata dari pencapaian ilmiah yang tadinya dianggap tidak dapat dipulihkan. Para orang tua yang tadinya mempersiapkan pemakaman malah memeluk anak-anak mereka. Momen ini tidak hanya menyelamatkan nyawa anak-anak muda tersebut, tetapi juga membentuk kembali masa depan jutaan orang di seluruh dunia. Saat ini insulin tetap menjadi terapi penting bagi penderita diabetes, dan peristiwa pada hari itu di tahun 1922 dikenang sebagai titik balik dari keputusan menjadi harapan dalam pengobatan modern. Bayangkan saudara,
Seperti itu. Oh maaf, keputus. Nah, jadi untuk apa saja ternyata ada harapan. Wih, waktu saya baca penemuan ini, saya terkagum-kagum. Dan insulin sampai hari ini masih jadi harapan satu-satunya bagi pasien diabetes. Ternyata ditemukan dalam keadaan mereka yang terpepet. Nah, lagi sekali saya berkata, saya harus ngomong, saya tahu yang dibelenggu kekhawatiran dan susah tidur. Maaf ya, saudara sulit percaya apa yang kita pelajari ini. Bahwa khawatir dan susah tidur itu bisa bebas kita. Kalau firman Tuhan saya percaya kita sudah sering dengar. Tapi ini contoh-contoh yang ada. Woi, saya bisa bacakan banyak. Bagaimana hebatnya manusia di dunia ini dalam keadaan terpojok, terjepit, tertekan. Tapi mereka tidak menyerah kalah. Dan mereka menemukan cara-cara yang luar biasa. Dan penemuan-penemuan mereka itu sangat berguna buat banyak orang lain. Maka itu penting sekali dalam hidup kita untuk punya konsep pengenalan seperti ini. Lagi sekali, jangan. Apanya Ratna yang keputus? Ya. Jelas ya? Oke. Kita buka ayat yang sangat terkenal. Tapi ayo kita lakukan. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kita lihat ayat ini. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, saya ganti ya. Masalah-masalah yang kita alami. Masalah lo, apa saja sebut masalahnya. Ialah masalah-masalah biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita diperhadapkan pada masalah-masalah itu, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar, solusi. Sehingga kita dapat menanggungnya. Oh, ada komen. Thank you buat contoh yang hebat. Kita yang masih khawatir soal duit harus belajar dari Singapura. Betul. Dulu air saja nggak punya Singapura itu. Ini lebih ngeri daripada nggak punya duit. Karena duit nggak bisa diminum. Wah, hebat sekali ini yang menemukan ini. Benar loh saudara. Bahkan sampai hari ini. Bayangkan sampai hari ini. Singapura itu tidak punya sumber air. Mereka harap hujan. Kita nggak akan kekurangan air karena gunung kita banyak. Mata air di mana-mana. Nah, pemerintah Singapura jelas menekan.
tidak boleh semua orang buat sumur di rumahnya. Saudara tahu kalau Singapura pemerintahnya nggak ngatur pembuatan sumur, tenggelam. Karena air tanah yang disedot habis oleh sekian juta orang. Maka di bawah rumah-rumah apartemen yang tinggi-tinggi Singapura itu jadi rongga-rongga, berongga karena airnya disedotin. Maka itu nggak bisa buat sumur di sana. Terima kasih, ini ada yang nulis bagus. Bayangkan air saja nggak punya. Sekarang jadi negara seperti itu. Salah satu teknologi air mereka adalah menyuling air kotor. Memang kalau dengar ini ngeri ya. Pembuangan dari WC, kamar mandi, ya dari hotel-hotel itu diolah dengan sistem dari Israel. Maka itu sampai hari ini Singapura sangat bergantung dengan pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Riau Kepulauan. Untuk membangun mereka perlu pasir, beli dari Indonesia. Nggak ada. Mau cari batu di mana? Bayangkan. Nah, jadi 1 Korintus 10 ayat 13 itu jaminan yang Tuhan beri. Bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu pasti ada jalan keluar. Dan Papa nggak akan memberi kita persoalan yang melebihi kekuatan kita. Nggak mungkin. Keren ini ya. Lebih baik, saya ulangnya. Thank you buat contoh yang hebat. Kita yang masih khawatir soal duit harus belajar dari Singapura. Dulu air saja nggak punya sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini lebih ngeri daripada nggak punya duit. Kalau toh punya duit nggak bisa diminum. Betul. Oke, saya stop dulu. Saya ingin ada 1-2 orang di antara saudara, ayo yang ada di Facebook, Instagram, Zoom, coba ngomong sesuatu. Atau mau nambahi, atau mau tanya sesuatu. Supaya nggak dari saya sendiri semua ya. Ada nggak? Ayo. Wah, hebat ini ternyata ada kesaksian. Saya langsung telepon ibu kos anak saya. Langsung saya sampaikan bulan depan akan saya lunasi. Lihat kalimat terakhir tulisan ini. Lepas satu beban di otak saya. Haleluya. Wih. Ya. Ada yang komen dari Sugapa ini. Khawatir juga menganggap Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mati. Betul. Oh, terima kasih. Ada lagi, luar biasa Pastor Daniel, benar-benar hidup merdeka, lahir batin, lepas dari penjajahan si iblis. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Betul. Salah satu saya tuh nggak bisa khawatir. Karena saya tidak takut rugi. Jadi kalau karena kesalahan saya atau karena sesuatu dan saya harus bayar lebih, saya tuh nggak pernah ngomel, nggak pernah marah, ya saya bayar. Tolong ya yang di Korak, tahu saudara kita Yan bukan? Yang lagu-lagunya terkenal itu, tanya dia. Satu kali, ini dalam perjalanan di Amerika. Kami pergi berlima. Nah, dari satu kota mau retreat di kota lain. Nah, kami harus transit. Ya udah. Nah, waktu itu satu orang tiketnya itu kira-kira $111. Cukup murah karena jauh penerbangannya. Berangkat dari kota pertama ke kota transit aman. Begitu di kota kedua untuk transit, ya ada yang komen khawatir berasal dari pikiran kita sendiri. Betul.
begitu sampai di kota transit, terus petugas check-in ini bingung. Dari kami berlima, 4 tiketnya betul, yang 1 masalah. Nah, yang masalah ini adalah orang yang belum pernah ke Amerika. Saya tanya, masalahnya apa? Ternyata tiket ini ditulis bulan yang sama, tapi tahun depan. Hah? Ya nggak mungkin, kami belinya bareng. Nah, saudara kita Yan ini langsung nelpon seorang di New York yang dimintain tolong untuk booking tiket, tapi saya yang bayar. Dia juga kaget. Loh, kenapa bisa salah? Yang 4 betul semua, kok ini salah? Oke, saya bilang gak usah ribut. Ada nggak penerbangan berikut? Nggak ada. Ini penerbangan terakhir. Nah lu, lagi sekali ini saudara ini belum pernah ke Amerika. Terus saya tanya, pernah nggak penerbangan berikut kapan? Besok. Nah, terus dia tidur di mana? Sama siapa? Nggak ada kenalan apa-apa. Saya juga nggak ada kenalan siapa-siapa di kota itu. Terus saya tanya, sombong dikit. Karena jaraknya dekat, saudara. Nggak sampai 50 menit sudah nyampe ke tempat tujuan. Pikiran saya murah. Saya nyombong dikit. Ada nggak yang kelas bisnis? Tidak ada. Full semua. Aduh. Nah, kami tole-tole anak ini ya kebingungan karena dia belum pernah ke Amerika. Tiba-tiba petugas ini memberi harapan. Oh, tunggu. Sisa 1 seat, ternyata ada kelas bisnis yang batal. Aduh, lega sekali saya, dia bisa berangkat. Tapi begitu saya tanya harganya, hampir $1.100. Hah? Bayangkan, dari $111 satu orang, ini gara-gara salah masukkan apa tahun. Saudara, saya nggak panik. Terus saya bilang ke anak saya, tolong cek ATM papa, cukup nggak saldonya? Aduh. Tapi anak saya ini nggak rela. Masa dari 111 kok jadi 1000 sekian? Sudah, nggak usah ribut. Cepat karena ditunggu. Puji Tuhan, saudara. Ternyata nggak tahu dari mana kok di saldo saya ada uang segitu banyak. Hampir 1.100. Cepat bayar. Saudara, wah, ini jadi kesaksian yang luar biasa. Ini Yan yang namanya Yan. Maaf ya Yan kalau kamu ada. Itu nyecer saya. Papa nggak merasa rugi. Papa nggak merasa kecewa. Papa nggak merasa marah karena teman saya yang salah input ini. Semua pertanyaan saya jawab. Lihat wajahnya papa sampai saya jengkel. Kamu lihat papa khawatir, papa marah, papa kecewa. Kan itu pasti keluar, bukan saudara, di wajah kita. Tidak ada sama sekali. Anak ini dia merasa, sudah saya bilang gak usah mikir macam-macam, toh bukan uangmu. Saya bilang begitu, maaf. Terus dia bilang, ya tapi kalau uang saya pun saya harus mikir. Nah itu loh saudara. Saya itu tidak pernah khawatir. Karena saya nggak pernah takut rugi. Ya sudah, mau apa lagi? Saya punya kredit, tapi bukan untuk saya pakai sendiri. Ya kalau nggak bisa bayar, ya mau disita, silakan. Memang saya salah, nggak bisa bayar, mau apa? Nggak usah takut. Berapa kali saya memuliakan anak? Berapa kali itu nggak bisa bayar? Ya kena denda. Ya saya bayar dendanya. Mau nyalakan siapa?
Oke. Ayo cepet dong, yang lain. Ada yang mau tanya? Dari Nganjuk, Nganjuk, Koden, monggo. mendengar tentang Singapura yang air saja Nggak punya? menyuling dari limbah, batu, pasir nggak punya, dan masyarakat tidak boleh membuat sumur. Nah, kita Indonesia itu yang banyak gunung, banyak sumber, banyak pulau, banyak batu, dan kayanya Indonesia itu, apalagi Papua ya, Goden, Iya, tambangnya segala macam ada tambang di Papua. Kalau kita orang Indonesia masih khawatir, itu keterlaluan menurut saya, Goden. betul. Itu saja. Ya, ayo belajar dari Singapura. Saudara, Singapura itu luar biasa. Jadi mereka itu hidup dari jasa. Mereka mempersiapkan fasilitas pelabuhan gede-gede. Maka itu barang-barang dari Eropa yang mau ke Asia, dari Amerika mau ke Asia lewat Singapura. Sebelum ke Australia lewat Singapura dulu. Baru dipisah-pisah. Ayo yang lain cepat. Ya, dari Bandung ada komen. Sesimpel itu ya berjalan bersama Papa di surga. Betul. Saya tanya, kalau saudara punya anak pasti ngerti jawaban ini. Kalau satu malam suami istri berkata kepada tiga anaknya yang masih kecil-kecil di bawah 10 tahun, bilang, nak, malam ini papa mama nggak punya uang, jadi besok nggak tahu kita mau makan apa. Ini loh, ini yang dari Bandung. Sesimpel itu ya, berjalan bersama papa di surga, iya. Saya tanya kepada saudara, walaupun belum punya anak pasti bisa jawab. Kira-kira anak tiga ini nangis gak? Besok makan apa? Ayo jawab cepat. Ayo. Gimana anak-anak sikapnya? Ayo. Anak tetap bersuka cita saja, percaya Iya. papa mamanya pasti besok punya makanan. Jadi anak-anak itu nggak pernah tahu khawatir itu apa. Serius loh. Anak-anak itu nggak pernah tahu khawatir itu apa. Walaupun mereka dengar malam ini papa mama nggak punya uang. Mereka tetap main-main, lompat-lompat. Sebab di pikiran mereka, papa kami pinter, mama kami pinter. Pasti bisa ini, bisa itu. Maka itu mereka cuek. Dan waktu jamnya tidur, mereka langsung tidur atau mikir, besok makan apa, besok makan apa. Enggak, mereka tetap tidur. Karena mereka tahu ada papa mamanya. Jadi yang dari Bandung, betul ya? Iya, karena percaya. Ini ada komen. Ini di Semarang atau Jakarta sekarang. Karena percaya Bapak pasti usahakan. Betul. Udah? Jadi kalau saudara, saya sudah berikan contoh firman dan contoh-contoh yang ada. Ayolah, mulai hari ini kita belajar. Bebaskan diri dari rasa khawatir, penjajahan khawatir, dan penjajahan tidak bisa tidur. Oh, masih di Jakarta, Tuhan. Jelas? Puji Tuhan. Terima kasih, Bapak. Biarlah di hari kemerdekaan ini kita juga merdeka total dari apa saja, khususnya khawatir dan gak bisa tidur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka, ya betul-betul merdeka. Nggak boleh kita mengalami tekanan. Nah, ada tambahan. Oh, ada yang tanya. Jadi patung singa yang mengeluarkan air itu dari mana? Dari laut. Ya dari apa, Teluk Singapura itu.
airnya keluar dari patung singa itu. Malam ini saya akan ceritakan pengajaran ini kepada seseorang yang hari-hari ini terus minta tolong didoakan supaya tidak khawatir. Saya tidak pernah mau mendoakan karena khawatir bisa didoakan betul. Khawatir diatasi dengan pengenalan kepada Tuhan. Haleluya. Merdeka ya? Oke. Tuhan memberkati kita semua. Hiduplah merdeka. Haleluya. Selamat. Bukan cuma merayakan hari kemerdekaan, tapi kita harus merdeka. Tuhan memberkati. Oke, ayo. Saya kembalikan. Amin. Terima kasih Koden untuk firman yang Sama-sama. sudah Ayo, di mana ini? dijaringkan malam. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya lo, ayo. Dari tadi saya tunggu saudara nanya sesuatu. Silakan yang mau bertanya, buka mic dan langsung bertanya.